Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laila Arbanisa dengan NIM 2520136 dari lokal PTIK 6D. Baiklah, di sini saya akan membuat video ujian tengah semester jaringan nirkabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari jaringan nirkabel, terus perangkat keras yang terdapat pada jaringan nirkabel, lalu bentuk pengoperasian jaringan kabel di berbagai bidang, dan definisi jaringan Wi-Fi. Baik, di sini kita masuk dulu yang pertama, yaitu definisi dari jaringan nirkabel. Definisi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau bisa disebut juga jaringan wireless terdiri dari dua kata, yaitu jaringan dan nirkabel. Yang mana jaringan ini adalah sebuah penghubung atau yang menghubungkan, dan sedangkan nirkabel adalah tanpa jaringan. Jadi dapat digabungkan, jaringan nirkabel ini merupakan menghubungkan tanpa kabel, di mana perangkat yang menggunakan jaringan nirkabel ini mereka saling terhubung tanpa menggunakan kabel lagi. Jaringan kabel ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti yang terdapat pada radio, infrared, dan printer. Teknologi pada zaman sekarang ini hampir semua perangkat mendukung jaringan kabel seperti radio, perangkat seluler, dan sebagainya. Dengan jaringan kabel juga memungkinkan kita untuk saling terhubung tanpa terhubung antar perangkat walaupun jauh dari router. Jarak yang menggunakan jaringan nirkabel pun beragam. Ada jarak jauh dan ada juga jarak dekat. Nah, sebenarnya jaringan kabel ini sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, seperti smartphone. Smartphone yang kita pegang sehari-hari ini merupakan salah satu bentuk dari jaringan kabel, mana di dalamnya sudah mendukung ada Wi-Fi dan Bluetooth. Di mana Wi-Fi dan Bluetooth ini merupakan salah satu perangkat jaringan kabel yang bisa membantu kita dalam bertukar data atau menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel, hanya dengan menghidupkan Wi-Fi dan Bluetooth. Jaringan nirkabel sering digunakan pada jaringan komputer, baik dari jarak jauh maupun jarak dekat. Dari jarak dekat menggunakan alat pemancar Bluetooth, sementara jarak jauh menggunakan satelit. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaringan nirkabel atau wireless tepatnya adalah suatu cara menghubungkan antar perangkat komputer tanpa menggunakan kabel tradisional ataupun kawat. Jaringan nirkabel ini disebut juga jaringan Wi-Fi atau jaringan 802.11. Untuk membesar dari jaringan Wi-Fi ini mudah dalam penerapannya. Nah, jaringan nirkabel ini dengan menggunakan jaringan kabel ini kita dapat menghubungkan perangkat di mana saja, baik di kantor, di rumah, ataupun di kampus tanpa menggunakan kabel lagi. Nah, dalam mengirimkan data, jaringan nirkabel ini menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, mikro, dan light dalam membawa datanya. Dalam jaringan nirkabel dikenal dengan yang disebut transceiver. Nah, transceiver ini adalah adanya penerima dan pemancar. Maksudnya di sini adalah access point akan memancarkan sinyal lalu ditangkap oleh perangkat. Keberadaan teknologi jaringan nirkabel ini sangat erat hubungannya dengan dalam bidang teknik komputer, teknologi informasi, dan juga telekomunikasi.
sebab penggunaan dari teknologi jaringan kabel ini sangat populer dan mudah digunakan karena dianggap lebih praktis dan instan dibandingkan dengan penggunaan jaringan dengan kabel seperti dulu. Jaringan kabel pada umumnya fungsinya sama dengan jaringan kabel, di mana jembatan penghubung antar perangkat dalam mengirimkan data atau terkoneksi dengan internet. Hanya saja jaringan kabel ini merupakan pengembangan atau pembaharuan dari jaringan kabel. Manfaat jaringan kabel tidak dapat dipungkiri, dengan adanya jaringan kabel banyak sekali manfaat yang kita rasakan. Di antaranya adalah manfaatnya sangat praktis. Pengguna dapat menggunakan perangkat yang terhubung jaringan kabel dimanapun, asalkan tempat itu masih terkoneksi dengan jaringan kabel. Terus manfaat yang kedua adalah konfigurasinya yang mudah. Dengan adanya jaringan kabel akan mudah konfigurasi sebuah jaringan. Tidak sama dengan halnya jaringan kabel, yang mana kita harus menyusun kabel yang kompleks untuk membangun sebuah koneksi jaringan. Terus yang ketiga adalah perluasannya sangat mudah. Dengan adanya jaringan kabel itu dalam memperluas jaringannya hanya dengan menggunakan peralatan yang ada. Sedangkan dengan jaringan kabel memerlukan kabel lebih besar lagi dan pastinya juga membutuhkan biaya yang banyak. Terus yang keempat adalah keamanannya. Jaringan kabel sudah dilengkapi keamanan sangat kuat. Terus yang kelima adalah meningkatkan produktivitas. Sebuah perusahaan yang menggunakan jaringan kabel ini akan meningkatkan kerjasama antar perusahaan, akan memudah dalam kerjasamaan antar perusahaan. Yang jaringan kabel. Jaringan kabel menawarkan berbagai kemudahan sehingga penggunanya lebih banyak disukai oleh orang ramai. Dan ada beberapa kelebihannya. Yang pertama adalah instalasinya mudah. Nah, sebagaimana kita ketahui, jaringan kabel dalam instalasi tidak memerlukan kabel, sehingga dalam pemasangannya akan lebih mudah. Selanjutnya kelebihannya adalah jangkauan dan cakupan yang luas. Jaringan kabel memiliki jangkauan yang luas yang bahkan sulit dijangkau oleh jaringan kabel. Selain itu, cakupan jaringan kabel juga sangat luas. Selanjutnya adalah pengembangan jaringan yang mudah dan dapat diubah. Bagaimana dengan jaringan kabel? Dalam pengembangannya memerlukan biaya yang besar, sedangkan jaringan kabel pengembangannya mudah dilakukan dan tidak serumit jaringan kabel. Tidak menggunakan kabel dalam mentransmisikan data, maka sehingga penggunaan jaringan kabel lebih praktis, sehingga dalam penggunaan jaringan kabel lebih mudah diakses tanpa menggunakan kabel yang sangat panjang. Serta biaya maintenance atau perawatan dari jaringan kabel ini juga lebih murah dan mudah. Penggunaan resort yang mudah dikarenakan infrastruktur dan alat yang digunakan pada jaringan kabel lebih mudah dikarenakan infrastruktur dan alat yang digunakan dalam jaringan kabel tidak memerlukan banyak tempat. Hal ini juga didukung oleh lokasi yang digunakan lebih fleksibel dan penggunaan jaringan kabel lebih murah. Apabila dibandingkan dengan jaringan kabel lebih murah. Hal ini dikarenakan semakin besar jaringan yang dibangun menggunakan transmisi kabel, maka makin banyak dan mahal biaya yang dikeluarkan. Jaringan kabel memang menawarkan
banyak sekali kelebihan-kelebihan, tetapi tidak dapat dipungkiri juga jaringan kabel ini juga memiliki kekurangan. Misalnya di saat cuaca yang buruk, jaringan kabel akan sangat berpengaruh. Misalnya saat hujan atau petir, jaringan kabel akan terganggu. Nah, kekurangan selanjutnya adalah dalam pengembangan jaringan kabel ini sangat mahal, sangat membutuhkan biaya yang mahal. Walaupun dalam pengembangan dia mudah dibandingkan dengan jaringan kabel. Terus selanjutnya keamanannya tidak sekuat jaringan kabel. Jenis jaringan nirkabel yang pertama adalah WAN, wireless, yang kepanjangannya adalah wireless personal area network. Jangkauan dari WAN ini sangatlah pendek dibandingkan dengan jaringan lainnya. Jangkauan WAN ini hanya sekitar 10 meter. Biasanya yang menggunakan perangkat yang menggunakan WAN ini misalnya adalah Bluetooth dan infrared. Teknologi Bluetooth menggantikan kabel dalam mentransmisikan data menggunakan gelombang radio. Jenis yang kedua adalah WLAN, Wireless Local Area Network. WLAN ini akan memungkinkan kita dalam mentransmisikan data dengan jangkauan yang lebih luas. WLAN ini menggunakan koneksi melalui access point untuk terhubung dengan jaringan. WLAN ini biasanya diterapkan pada suatu area yang tidak luas seperti perkantoran, sekolah, kampus. Saat ini jaringan WLAN sudah banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan karena lebih efisien, efektif dan rapi karena tidak memerlukan tidak memerlukan kabel yang banyak. Komponen WLAN. Komponen WLAN ini yang pertama adalah WLAN interface. WLAN interface ini terdapat pada komputer dan desktop. Terdapat pada laptop dan komputer desktop. Pada laptop sudah terpasang pada port VCMCA. Padahal pada komputer desktop dipasang pada bagian motherboard. Nah, pada komputer desktop ini perlu perangkat tambahan yaitu wireless adapter. Komponen yang kedua adalah access point. Access point ini fungsinya untuk memecahkan sinyal wireless. Selain itu juga mengatur MAC address sebagai DHCP server. Oleh karena itu, perangkat ini menjadi inti dalam jaringan WLAN. Terus komponen selanjutnya adalah antena. Biasanya antena ini merupakan antena eksternal yang sering ditambahkan pada perangkat agar dapat memperkuat sinyal pemancar dan bersifat tidak wajib. Lalu selanjutnya adalah kelebihan WLAN. Ada beberapa kelebihan yang ditawarkan WLAN. Yang pertama adalah mobilitas yang baik selama dalam jangkauan sinyal access point, memungkinkan pengguna dapat terhubung ke jaringan sehingga informasi mudah didapatkan. Jadi tidak perlu di satu ruangan tempat kerja saja untuk mengaksesnya. Lalu dengan mobilitas yang baik, maka dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Terus yang kelebihan kedua adalah mudah instalasi. WLAN tergolong mudah dan juga cepat dalam instalasi karena tanpa diperlukan memasangkan kabel jaringan terlebih dahulu. Terus kelebihan selanjutnya adalah sangat fleksibel. Pengguna dapat terhubung ke jaringan di mana saja selama terjangkau sinyal. Selain itu, sedikit menggunakan kabel atau bahkan tidak menggunakan kabel. Kelebihan selanjutnya yang keempat adalah minim biaya. Pemasang WLAN memerlukan biaya yang cukup mahal, tapi dalam perawatan jaringannya cukup murah karena tidak memerlukan kabel.
ketiga sangat fleksibel. Pengguna dapat terhubung ke jaringan di mana saja selama terjangkau sinyal. Biasanya minim biaya perawatan. Meski pada awalnya pemasangan WLAN ini memakan biaya yang mahal, tapi dalam perawatannya jaringannya cukup murah karena tidak memerlukan kabel. Terus bisa digunakan banyak topologi jaringan. Dapat digunakan berbagai macam topologi jaringan. Hal ini karena dibutuhkan kabel untuk terkoneksi. Terus lalu kekurangan WLAN. Yang pertama, kerahasiaannya atau keamanannya kurang terjamin, memerlukan jaringan sehingga bisa diakses oleh siapa saja, tapi jadi pentingnya memperhatikan sistem pengamanan. Yang kedua, peralatan relatif mahal. Pembuatan jaringan ini membutuhkan peralatan yang relatif mahal, misalkan membutuhkan access point, wireless adapter. Terus yang ketiga, kurangnya delay, dimana sinyalnya terhalang, terpantul, dan jika lalu lintas jaringan padat berpotensi mengalami keterlambatan untuk mengakses atau menerima informasi. Akses poinnya rawan gangguan. Jika akses poinnya mengalami kerusakan, maka banyak perangkat yang terhubung pada jaringan ini akan mengalami gangguan, bahkan tidak terhubung ke jaringan. Jenis jaringan kabel selanjutnya adalah WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Dengan jaringan ini memungkinkan pengguna saling terhubung di beberapa lokasi di suatu daerah metropolitan. Keunggulan utamanya adalah tidak memerlukan pengabelan dalam jaringan di wilayah tersebut. WMAN ini dapat ditemui beberapa gedung perkantoran yang ada dalam suatu kota atau koneksi jaringan yang ada dalam suatu universitas. Terus ada beberapa kelebihan dari WMAN ini. Yang pertama adalah server yang berada di kantor pusat berfungsi sebagai pusat data dari sebuah kantor cabang. Terus yang kedua, transaksi yang dilakukan real time atau datanya itu update pada saat itu juga gitu. Terus yang ketiga, komunikasi antar kantor atau gedung bisa menggunakan chatting, email atau video. Yang ketiga, data atau informasi dapat disebarkan lebih luas, cepat, dan efisien. Terus kekurangan WMAN adalah yang pertama, biaya operasionalnya mahal. Yang kedua, instalasi infrastrukturnya tidak mudah. Dan jika terjadi masalah pada jaringan, akan rumit untuk mengatasinya. Contoh jaringan WMAN ini adalah jaringan bank. Jaringan WMAN ini sering ketemu pada bank, di mana terdapat beberapa kantor cabang yang saling terhubung satu sama lain. Terus yang kedua, contoh yang kedua adalah jaringan internet. Contohnya adalah jaringan internet antar gedung di kampus. Komputer yang terletak di gedung perpustakaan, gedung fakultas, atau gedung fakultas atau labor akan saling terhubung. Terus jenis jaringan wireless selanjutnya adalah WW1.
Selanjutnya adalah perangkat keras yang ada pada jaringan nirkabel. Ada beberapa perangkat keras yang terdapat pada jaringan nirkabel. Yang pertama adalah transceiver nirkabel. Transceiver ini kependekan dari transmitter dan receiver, yang mana transmitter ini pengirim dan receiver ini penerima. Terus perangkat yang kedua adalah NIC nirkabel. NIC ini merupakan nirkabel interface card. NIC ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk antar muka antara komputer dan jaringan. Perangkat selanjutnya adalah access point. Access point ini merupakan base station pada jaringan nirkabel, yang mana base station ini berfungsi antar muka perangkat nirkabel dengan jaringan nirkabel. Terus perangkat selanjutnya adalah router. Router ini merupakan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan jaringan yang sama atau berbeda. Router ini merupakan alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet, yang untuk menggunakan jaringan internet untuk mencapai tujuannya. Nah, proses ini dinamakan routing. Selanjutnya adalah repeater. Repeater ini berfungsi untuk menerima sinyal lalu mentransmisi ulang kembali sinyal tersebut sehingga jangkauan sinyalnya lebih luas. Perangkat selanjutnya adalah bridge. Bridge ini atau disebut juga jembatan merupakan peranti yang menghubungkan dua jaringan yang baik menggunakan lapisan data link protokol lapisan data link yang sama atau protokol yang berbeda. Selanjutnya adalah antena. Antena ini merupakan komponen penting pada jaringan MAN. Antena pada jaringan MAN ini berbeda dengan antena pada umumnya, di mana antena pada jaringan MAN ini menggunakan jenis antena direksional atau terarah. Materi selanjutnya adalah implementasi jaringan nirkabel di berbagai bidang. Contoh implementasi jaringan nirkabel yang pertama adalah Wi-Fi. Wi-Fi ini merupakan suatu bentuk dari jaringan nirkabel yang mana memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, kamera dan lainnya berinteraksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Yang kedua adalah tethering. Tethering merupakan fitur berbagi koneksi internet antar perangkat mobile antar satu dengan yang lainnya. Tethering ini berbagi koneksi tanpa menggunakan kabel. Tethering ini juga lebih akrab kita kenal dengan sebutan hotspot. Yang ketiga adalah radar. Radar merupakan salah satu implementasi dari jaringan nirkabel. Radar ini menggunakan gelombang elektromagnetik dalam menemukan, melacak, mendeteksi dari sesuatu atau dari berbagai jenis material. Selanjutnya adalah Bluetooth. Bluetooth merupakan salah satu komunikasi wireless, di mana Bluetooth ini terdapat pada komputer maupun ponsel. Bluetooth ini menggunakan gelombang radio dalam menukarkan data dengan jarak tertentu. Lalu implementasi selanjutnya adalah GPS. GPS ini merupakan salah satu contoh dari implementasi jaringan nirkabel yang paling tertua, yang mana GPS ini memanfaatkan satelit dan jam untuk melacak suatu lokasi yang sangat akurat dari yang terdapat pada permukaan bumi.
Lalu jaringan seluler. Jaringan seluler ini kenapa dikatakan jaringan wireless? Karena dalam mentransmisikan datanya tidak menggunakan kabel, tapi mentransmisi datanya lewat sinyal yang dikirimkan di udara, sehingga memudahkan jaringan ponsel terhubung ke jaringan seluler. Lalu yang terakhir adalah siaran TV dan radio. Siaran TV pada radio dan radio tidak menggunakan kabel karena siarannya merupakan gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan lewat udara. Materi yang terakhir adalah Wi-Fi. Wi-Fi ini merupakan singkatan dari Wireless Personal Area Network, yang dimana Wi-Fi ini merupakan jaringan yang jaraknya paling pendek karena bersifat mendadak. Jangkauan dari Wi-Fi ini adalah sekitar 10 meter. Contoh dari Wi-Fi ini adalah yang tersemat pada komputer, laptop, smartphone, tablet, dan lain-lainnya. Wi-Fi merupakan salah satu jaringan pribadi yang menggunakan jaringan wireless dalam mentransferkan data yang antar perangkat yang terhubung satu sama lain. Apa ini akan memungkinkan jangkauan Wi-Fi tergantung dari kemampuan router, jaringan yang kabel, atau titik dari perangkat itu sendiri. Tetapi biasanya jangkauannya hanya pada rumah atau kantor yang bentuknya kecil. Nah, Wi-Fi ini bisa dibuat menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, infrared atau jaringan kabel lainnya yang serupa. Contoh kasus dari jaringan Wi-Fi, misalnya kita ingin kita berbagi tethering dari HP kita ke laptop, dan di laptop kita hidupkan Wi-Fi-nya, lalu masukkan kata sandi dari hotspot dari ponsel yang kita bagikan. Itu merupakan salah satu yang contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang jaringan Wi-Fi ini memiliki kelebihan, diantaranya adalah lebih mudah digunakan, fleksibel, dan tidak membutuhkan jaringan internet. Tapi jaringan Wi-Fi ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu adalah keterbatasan jarak. Terus yang kedua, yang lebih rendah dibandingkan jaringan lainnya, dan kerentanan terhadap gangguan yang lebih tinggi. Untuk menggunakan jaringan Wi-Fi ini, kita harus memastikan bahwa perangkat yang akan terhubung memiliki fitur wireless, dimana kita akan menghidupkan fitur wireless itu untuk saling terhubung dengan perangkat lainnya, sehingga kita akan mudah dalam mentransfer data dan informasi. Nah, ada beberapa saran dan tips yang dapat dilakukan jika ingin menggunakan jaringan Wi-Fi. Yang pertama adalah gunakan enkripsi data agar saat kita mengirimkan data tidak dibaca oleh pihak ketiga atau yang berwenang. Terus saran yang kedua adalah pastikan perangkat kita baterai
drive dari perangkat kita itu terisi penuh agar dalam proses mentransfer data berjalan dengan lancar dan baik. Lalu yang ketiga, pastikan kita selalu menjaga jarak dengan perangkat yang terhubung agar perangkat kita tidak terputus. Jadi dapat disimpulkan jaringan wireless personal area network ini merupakan salah satu jaringan yang cukup baik dalam digunakan, karena dia tidak memerlukan jaringan internet atau kabel. Tapi di balik hal itu ada juga kekurangannya, antaranya adalah keterbatasan jarak, lalu keterbatasan jarak dan kecepatan dalam transfer data yang sangat rendah. Mungkin sekianlah penjelasan